Halo sahabat Bajohar, kembali ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya berkunjung ke tempat Pak Supadi Iya. sebagai pemilik dari penetas indukan atau bibit bebek yang beberapa hari yang lalu sempat dikirim ke Jakarta ke tempat kandang saya. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan Pak Supadi seperti apa sih mekanisme dari indukan sampai kepada penetasan hingga menjadi bibit yang dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, Pak Supadi, Assalamualaikum. Pak Supadi, bisa diceritakan nggak sebenarnya bagaimana sih proses mekanisme dari indukan, pemilihan induk dulu, terus jadiin dijodohkan, terus sampai kepada telur itu menetas. Ya cari indukan yang bagus. Ya cari indukan yang bagus buat indukan. Nanti hasilnya juga bagus. Kalau cari indukan yang nggak bagus, hasilnya juga nggak bagus. Indukan yang bagus itu seperti apa, Pak? Ya speknya itu yang speknya yang besar. Akhirnya dapatnya ya anaknya pasti spek besar. Kalau indukan spek kecil, kapan-kapan ya anaknya ya spek kecil. Rata-rata itu ngambilnya dari mana induknya? Indukan dari seleksi, Pak. Seleksi dari indukan saya sendiri. Saya ambil indukan saya sendiri yang besar, saya seleksi, dijodohkan yang besar. Nanti anaknya pasti besar. Nah, ini faktor cuaca itu juga mempengaruhi nggak? Ya mempengaruhi, Pak. Ya kalau cuacanya nggak baik ya hasilnya telurnya juga nggak baik. Kalau masalah kayak penetasannya, anaknya ya pasti bagus. Faktor cuaca apa yang mendukung, Pak? Faktor cuaca yang mendukung ya stabil, kayak nggak ada hujan itu bagus. Gitu. Terus kalau udah dijodohkan Ya. dalam satu kandang, itu biasanya berapa hari untuk bisa bertelur? Maksimal 7 bulan. 7 bulan bisa bertelur. Udah 7 bulan mulai kecil sampai 7 bulan tuh bisa produksi telur. Nanti sudah produksi telur 1 bulan nggak dimasukkan telur, dijual buat telur asin. Oh, itu Ya. halal dibuang dulu. Buang nanti kok sudah 1 bulan masuk ke open. Telur keberapa itu yang harus dimasukin open untuk? Ya maksimal 1 bulan itu telur yang umur antara yang sudah bertelur antara 30 hari nanti bisa masuk. Enggak, maksud saya telur pertama, kedua atau ketiga yang bisa dimasukkan ke open? Ya telur ketiga. Telur ketiga. Ya. Nah, Pak, bisa diceritakan nggak? Ini kan ada kayak banyak. Yuk, Mas, Ya. ke dalam yuk. Ya, sahabat, kita ikutin ke dalam yuk. Saya ceritakan nggak ini tahap awalnya. Dan telur dimasukin kemana dulu? Dari telur yang masukkan ke sini ya masukin open. Nanti umur sekitar 1 hari itu sudah dilihat antara yang fertil antara yang tidak. Yang fertil itu yang dimasukkan open, yang tidak fertil. Fertil itu seperti apa? Maksudnya seperti apa? Nah, fertil itu yang istilahnya ada isinya, yang ada calon meri. Yang ada bibitnya Ya, atau? bibitnya. Ya kalau yang nggak ada itu kosong. Yang Bisa nggak ada contohkan itu nggak? kosong. Contohnya seperti apa? Contohnya yang ini yang buang ini. Oh, yang ini. Nah, ini yang buang. Nah, Ya, yang ini kan masuk ini. ini yang kosong. Yang kosong. Ini yang kosong. Dilihat dari mana? Ya, diteropong dari lampu yang sudah ahli. Kalau nggak ahli nggak tahu. Oke, yang buang ini bisa dijual lagi. Dijual lagi buat telur asin. Telur asin. Nah, Ya. pertanyaannya suhu berapa ini bisa sampai telur? Antara 38. Sampai Antara saya kan gaya suhu itu 38 sampai ini sahabat 40. suhunya 38 sampai sampai 40. berapa? Sampai 40. Sampai 40. Iya. Nah, itu butuh berapa hari proses sampai bertelur? Antara kurang lebih 28 hari. 28 hari. Iya. Bisa bertelur satu. Ya, Netas. antara netas nih. Antara 28. Kalau udah netes nih kayak gini nih. Ini siapa ini? Bukannya gimana? Nah, ini itu terus ini udah berapa hari nih? Nah, ini kan sudah 29 hari. Nah, Ya telur. Nah, ini ya. Pihaknya selesainya 30 hari selesai. 30 hari selesai. Iya, seperti ini. Seperti Yang ini. keluar, ya. Yang luar. Iya. Nah, kalau ini kan jadinya beda-beda ukurannya ya? Iya. Itu tergantung indukan ya? Tergantung indukan. Kalau indukannya besar, anaknya pasti besar. Nah, kalau indukannya kecil, anaknya ya kecil. Oh, oke. Nah, ini kan kalau udah ini kan yang nggak laku ini nggak pecah-pecah ini nanti dibuang.
Lah enggak, ini kan sudah ada anaknya. Enggak, itu kalau yang nggak bisa netes gini, Sudah pecah dibuang. Ya, dibuang dibuang seperti ini. seperti ini. Ini hasilnya untuk pakan Makan bebek, bebek limbah lain, ini. limbahnya. Oh, jadi dari hulu sampai hilir itu tetap Tetap pakai. masuk. Yang ini kan karena saya masak apa? Hmm. Saya masak, saya giling, Hmm. baru buat campuran dedak kasih. Bebek. Nah, ini pertanyaan dari petani kadang-kadang nanya, berapa sih harga yang bagus itu? Bibit-bibit yang bagus, speknya, rata-rata DOD-nya. DOD kalau ya bebek paling murah itu ya kalau spek besar Antara itu kayak gini. ya Ini spek besar. ya kalau dari penetas Ah. antara 7.000 Ah, sampai 10.000 sampai 10.000. ya, Biasanya biasanya itu belum termasuk ongkos kirim ya. belum termasuk ongkos kirim kalau Satunya, nah sahabat, ini bebek ini seharga 10.000 nih, belum termasuk ongkos kirim. Jadi nanti bisa ditambahkan lagi kalau ongkos kirimnya ya. dan, lihat pasarannya potong. Potongnya kalau potong harga potongnya bagus, otomatis DOD-nya ikut bagus. Ikut naik. Ikut naik. Kalau potongnya turun ya, DOD-nya ikut turun. turun. Kan harganya sesuai pasar. Nggak bisa dipatok harga segini. Nah, Pak, sudah berapa lama bermain bebek? Saya kalau bermain bebek kurang lebih itu 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun Awalnya dulu gimana? awalnya tuh pembesaran. Pembesaran. Lama-lama cari pengalaman, terus cari indukan, buat indukan, dan lama-lama jadi pengalaman. Nah. Itu nanti pembeli itu datang sendiri ya? Ya Rata-rata? rata-rata ya ada yang datang sendiri, ada yang kami yang cari pembeli. Nah. Kalau teman kebanyakan itu dari kalau DOD bagus nggak cari pembeli, itu pembeli sudah datang sendiri. Datang sendiri, Nah, ya. Kata dari teman lah. Oh, sistemnya dari mulut ke mulut. Ya. Mulut ke mulut. Nah, pertanyaan terakhir nih. Dengan kondisi seperti ini kan agak susah nih, COVID segala macam. Harapannya apa kepada pemerintah agar bagi petani bebek ini terus bisa berkembang? Ya caranya itu Pak, ya dikasih dipinjemin modal dan apa dipantu itu Pak. Kalau nggak harga kan bisa diatur, dipantu kan nanti hasilnya lebih bagus ya. Kalau gini kan modal sendiri, berdiri sendiri, nggak ada yang pantu. Modalnya berapa sih awalnya? Kalau modalnya bebek itu ya tergantung Pak. Kalau Minimal kayak saya gini ya penetasan 200 juta. 200 juta. Iya. Antara kalau penetasan saya ini kurang lebih antara 70 open. Nah itu BEP-nya berapa lama? Apanya? BEP-nya, break even point-nya, kembali modalnya. Kembali modalnya ya nggak bisa dihitung Pak. Artinya ya kan Kisarannya biasanya. kisaran itu kalau rezekinya bagus ya antara kurang lebih 2 tahun kembali. 2 tahun kembali. Nah, matur suwun Bapak. Oke. Nah, sahabat, apakah Anda tertarik untuk melakukan pembibitan bebek atau sekedar untuk membesarkan bibit-bibit yang lucu-lucu ini, imut-imut ini menjadi bebek yang siap untuk dipanen dan ditawarkan ke restoran-restoran? Ini jenis bebeknya packing ya, packing, nah, hibrida. Ada, jadi kalau mau berternak bebek, Anda harus mengenal antara bebek hibrida atau bebek packing dengan bebek lokal. Nah, nanti akan tahu bagaimana perbedaan dan bagaimana cara memperlakukan bebek-bebek ini. Sahabat, sampai ketemu dengan video berikutnya. Salam sukses selalu.